Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Aziz. Iya, benar Pak Hari. Sekarang pakai kopiah. Iya. Saya juga pakai kopiah. Pakai kopiah. Ini saya berlagak menjadi orang alim, padahal nggak alim juga. Jadi menyesuaikanlah apa yang kita akan bincangkan. Iya, Pak Aziz, kalau kita berbincang masalah orang miskin, ya, di Indonesia ini orang yang bisa dikatakan kaya itu sedikit sekali Pak Aziz. Tidak banyak begitu ya. Karena apa? Biasanya kekayaan itu cuman menumpuk pada orang-orang tertentu begitu ya. Sementara juga masyarakat-masyarakat kita yang banyak itu masih belum bisa dikatakan mereka sejahtera. Mereka biasanya makan hari ini kerja hari ini untuk makan hari ini. Tapi kalau besok juga nggak kerja, besok juga sulit, pasti ngutang, gitulah. Ya, yang bisa itu yang bisa dilakukan. Kalau nggak ngutang ya berat untuk memenuhi kekurangannya tadi itu. Iya, makanya masyarakat kita itu masyarakat utang, masyarakat kita itu masyarakat yang masih belum mapan dalam hal ekonomi, gitu ya. Nah, ketika masyarakat kita belum mapan secara secara ekonomi, itu pasti tergerak banyak orang yang mau ikut membantu, gitu ya. Kalau ada orang yang sulit, gitu ya. Masyarakat kita itu masyarakat baik, Pak Aziz, gitu ya. Kalau ada orang yang susah, gitu, pasti akan ada gotong royong. Kalau zaman saya kecil sampai membuat rumah itu gotong royong. Gotong royong. Bahkan sampai saat ini di kampung-kampung itu masih ada tepos liro itu. Saling merasa merasa kau adalah saudaraku, maka saling bantu. Itu masih buat ada. Rumah itu biasanya tetangga-tetangga kiri kanan itu ikut gitu loh. Iya. Ikut. Walaupun tanpa diwaro-waro itu mendengar itu langsung tergerak. Dan tidak usah dibayar mereka. Cuman makan siang itu pasti, makan siang itu pasti, sore itu pasti. Pas pada saat mereka itu tidak bekerja, mereka pasti akan sama-sama. Tapi kalau di kota enggak. Kalau di kota sudah enggak. Di perhitungannya kota, kalau kota itu duit. Ada pamrih biasa. Iya, duit. Ya kalau mereka buat apa gitu pasti akan ada duitnya gitu. Baru mereka mau bekerja. Ya begitu. Tapi kalau di desa-desa buat rumah soyo, itu namanya soyo. Ya soyo itu masih ada istilah soyo itu. Nah, Pak Aziz, kalau Pak Aziz kan orang yang pernah mengenyam pendidikan di madrasah, ya pernah juga di sekolah keagamaan, pesantren. Dan Pak Aziz juga pernah mengajar di satu yayasan. Di satu yayasan. Ya. Semacam panti asuhan begitu ya. Nah, ini yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ini, Pak Aziz. Pak Aziz dari orang kaya, Pak Aziz. Saya ingin memparodikan diri sendiri, tertawa pada diri sendiri. Tidak, Pak Ari, tidak termasuk orang kaya. Tapi ya bisa dikatakan kalau orang tua ya pas-pasan karena orang tua juga guru dan ibu rumah tangga. Kalau pas-pasan itu malah lebih bagus loh, Pak Aziz. Berarti di bawah pas-pasan ya. Ya, pokoknya cukup lah bahasanya. Kalau pas-pasan itu pas kita perlu motor ada. Pas kita perlu itu tambah tinggi lagi. Kita perlu sekolah biaya sudah ada. Pas perlu makan di luar ya kita ada. Karena pas-pasan. Pas terus. Ada gitu ya. Ya, jadi itu termasuk kalau rakyat Indonesia pas-pasannya sudah bagus. Pemahaman yang baik ya melalui kata pas itu tadi. Di otak-atik lah. Iya, kan pasti pas. Kalau Pertamina itu pasti pas. Nah, gini Pak Aziz. Kalau katakan Pak Aziz itu memparodikan diri sebagai orang yang dari kalangan bawah, begitu ya. Juga tidak kaya pada saat itu. Apalagi pernah di pesantren. Pesantren itu kan pada zaman dulu itu bukan pesantren itu orang-orang kaya yang masuk pesantren nggak mau biasanya. Banyak pesantren itu diduduki oleh rakyat jelanta ya. Jelata, Pak. Oh, jelata. Kalau jelanta. Ya. Nanti beda makna. Iya.
Itu kan rakyat-rakyat yang biasanya saya biasa pakai jelantah untuk apa? Untuk ya, menggoreng gambaran. lagi gitu ya, menggoreng lagi. Berarti jelantah itu biasa digunakan rakyat jelata, gampangannya gitu. Betul. Ya. Saya dari golongan seperti itu dulu ya. Senangnya sekali sama jelantah itu, apalagi jelantahnya ikan asin. Itu enak loh, gurih gitu. Ada asin-asinnya gitu. Ya. Terus kemudian Pak Aziz, kalau sudah orang masuk di pesantren gitu ya, terus apalagi di yayasan gitu ya, ngajar di yayasan ya, perasaan orang yang terbantu secara ekonomi gitu, itu seperti apa Pak Aziz? Iya, baik Pak Arit. Oh, perasaannya itu sangat senang karena mereka menunggu kalau ada yang memberikan bantuan atau sumbangan. Memang karena keadaannya mereka itu ya untuk serba terbatas. Kalau tidak ada donatur ya berusaha mencari. Pas dibantu ya sangat senang sekali. Jadi kalau pengalaman saya pada saat membantu di yayasan sebagai guru di situ, saya juga sempat bincang-bincang dengan mereka dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa, dari luar Jawa. Mereka bisa sekolah. Karena meskipun ada yang dari kalangan dari keluarga yang broken home, ya, jadi ada anak yang merasa disia-siakan orang tuanya, meskipun di situ juga yang secara umum panti asuhan itu memang ada yang yatim, ada yang piatu, ada yatim piatu yang kebanyakan dihuni oleh mereka, juga ada yang masih utuh orang tuanya, ayah ibunya ada, tapi tidak mampu secara ekonomi, jadi digabung di situ. Nah, kalau ada yang bantu, baik itu dibantu berupa sembako, terus berupa bantuan uang, sangat senang sekali. Pengurusnya senang karena bisa mencukupi para santri, dan santrinya sangat senang karena mereka punya cita-cita kan, ingin sekolah, ingin itu merasa senang. Dan rasa senang itu sulit digambarkan, pokoknya senang. Sekolah bisa terlaksana, ini bisa terlaksana. Jadi rasa senang terbantu. Dan itu mendoakan kepada mereka yang membantu. Ya, mereka para anak-anak itu seringkali diajak untuk mendoakan yang membantu itu supaya lancar rezekinya. Iya. Jadi orang-orang kaya yang mau memberikan donasinya kepada mereka itu didoakan ya, didoakan oleh ustadz-ustadznya ngajak mendoakan. Ustadz-ustadznya juga begitu ya. Berapa tahun Pak Aziz berada di sebuah yayasan atau lembaga anak yatim dan sebagainya, itu berapa? Kalau rentangnya ini sampai lupa ya, beberapa tahun, tapi sekitar ada 5 tahun Pak Aziz. Sekitar berapa tahun ya? Ya mendekati 5 tahun. Mendekati 5 tahun ya, sudah cukup lama saya kira. Itu kalau Pak Aziz saya ajak ngobrol untuk ke perasaan anak-anak ya. Pernah saya bersama dengan lembaga Amal Mujahidin di satu panti asuhan begitu ya. Kita masuk, kita bawa bantuan begitu ya. Kita lihat pengurusnya begitu menerima kita itu dengan senang hati, mukanya itu ceria, anak-anaknya juga ceria sekali. Itu yang kami terketuk lagi, kapan lagi kami bisa membantu seperti itu. Apakah memang seperti ini semua panti asuhan seperti itu Pak Aziz kira-kira? Pengalaman Pak Ari yang bersama lembaga Amal Mujahidin itu sungguh ekspresi mereka yang Pak Hari dan tim lihat itu adalah kejujuran. Mereka itu benar-benar senang, bukan pura-pura senang. Memang benar-benar senang karena juga membutuhkan. Kemudian masalah apa tadi, Pak? Perasaan. Iya. Ya, perasaannya itu bukan pura-pura senang, tapi senang sungguhan yang dirasakan oleh yang tinggal di situ. Dalam hal ini adalah para santri. Juga bahkan ada ustadz yang tinggal di situ. Bahkan saya pernah menanyai anaknya itu, sempat itu. Ustadz, saya itu karena di lingkungan panti asuhan saya dipanggil ustadz. Saat itu cerita,
saya ini rindu kampung halaman. Seingat saya itu ada yang dari Ternate, ada yang dari Ambon, itu rindu, bahkan diekspresikan ke puisi. Karena tahu saya suka puisi, itu diekspresikan kerinduannya kepada kampung halaman. Kemudian di sini, kemudian ada yang kerinduan dari keluarganya tidak dia dapatkan, sentuhan kasih sayang di sini didapatkan dari orang-orang yang membantu tadi itu. Merasa terwakili mereka. Jadi merasa terwakili, meskipun yang memberikan bantuan itu mereka tidak mengenal dia, tapi mengenal, ya. Karena niatnya itu sampai, maka di hati anak-anak itu senang sekali. Ya tentu saja terima kasih menyampaikannya pada ketua yayasannya atau ustadz yang di situ. Jadi orang-orang yang memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga yang menangani anak-anak yatim, fakir miskin itu seperti seakan-akan dia adalah orang tua kedua ya bagi anak-anak, bagi orang-orang mereka yang terlantar begitu ya. Merasa kepada donatur itu, merasa itu mereka lah orang-orang yang peduli kepada saya, itulah mereka itu yang peduli terhadap pendidikan saya, peduli terhadap saya bahkan diberi itu tidak hanya berupa makanan, tapi akan juga pakaian juga. Wah, itu benar-benar itu saya yakin mereka dalam jejak perjalanannya kalau dewasa entah jadi apapun profesinya nanti akan teringat. Oh iya. Kan teringat. Jadi kita inginkan bahwasannya anak yatim, fakir miskin yang dibantu itu ketika mereka secara ekonomi bisa mentas begitu ya, bisa bagus, bisa cukup dan sebagainya. Mereka yang kita inginkan akan mencari panti-panti asuhan, mereka akan mencari lembaga-lembaga amal yang mereka akan juga mendonasikan seperti mereka yang mereka terima dulu begitu ya. Jadi apakah perasaan itu ada semua di hati anak-anak didik itu? Di kebanyakan ada ya. Anak didik rata-rata senang, kemudian pengurusnya juga senang karena dengan ada donatur ini dalam arti ada yang donatur temporal, Pak Ari. Ada yang donatur yang memang gitu ya. Lancar memberikan. Makanya ada harapan, berarti nanti ada terbantu. Tanggal sehingga sekian ada di sini. Mereka adalah harapan-harapan dari anak-anak dan para pengelola itu benar-benar ada. Bahkan mengembangkan juga. Ada seseorang itu yang ingin berdonasi tapi kadang-kadang tidak tahu caranya. Saya ini mau berikan kepada siapa? Pada siapa gitu. Nah, jadi mereka para orang kaya itu kadang-kadang cari tahu. Makanya itu dibantu dengan media. Kalau pada saat itu ada semacam buletin atau majalah sebagai sebagai itu pengenalan. Nah, kalau Pak Hari sendiri di LAM, Lembaga Amal Mujahidin, ya saya kira tidak jauh apa yang dilakukan di sini. Jadi ada media yang untuk mengenalkan, sehingga barangkali juga ada para donatur yang ingin memberikan bantuannya tapi tidak tahu caranya, sehingga merasa terundang untuk bisa ikut serta. Jadi kita ini kan Lembaga Amal Mujahidin ini memberikan wadah bagi orang-orang kaya yang tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada orang miskin, yang jelas peruntukannya kepada siapa. Ya kan banyak sekali ya, kadang-kadang kita juga bantukan kepada anak-anak sekolah, ya anak-anak yang memang di Mujahidin ini memang mereka nggak mampu untuk sekolah, dari anak-anak miskin kita ambil, terus kemudian kita biayai mereka. Bagi orang-orang yang sakit pun gitu ya, kita datangi rumahnya dan kita beri bantuan ya. Itu juga itu yang kita lakukan. Jadi bukan cuma panti asuhan ya, tapi kita juga akan terus bergerak mengikuti di mana ada orang-orang yang perlu kita bantu, maka kita bantu. Iya, benar-benar itu jadi harapan mereka. Dan juga ini selain saya di salah satu yayasan, juga kan ada gabungan dari yayasan. Jadi ada itu Badan Koordinasi Yayasan Panti Asuhan Islam di Surabaya saat itu. Jadi tahu, berarti begini Pak Ari, yang saya tahu di antara yayasan-yayasan panti asuhan yang menolong
mereka itu tadi itu tidak apa melihat ormasnya apa. Iya. Jadi di situ itu ada yang berbasis NU, ada yang berbasis Muhammadiyah itu. Dan ya tentu mungkin yang lain juga. Tapi saya lihat pada saat pertemuan atau apa, yang penting masalahnya apa. Kalau ini masih ini para donaturnya kurang, bagaimana saling membantu, diberi informasi atau apa. Nah ini sehingga kerukunan itu tidak hanya pada satu yayasan tersebut yang merasa itu. Jadi jangan sampai ya uang itu terkumpul pada yayasan ini dari golongan ini saja nanti mereka yang dapat gitu ya. Nah, jadi saling apa tukar pikiran sehingga bisa berjalan bersama. Ya, memang ada Pak Ari, ada yang anti asuhan itu ada yang agak sudah apa banyak donaturnya sampai apa sampai agak mewah ya. Kondisi yayasannya agak mewah. Tapi ada yang nampaknya agak nyelempit tempatnya. Agak nyelempit tempatnya ini panti asuhan ini. Ini wah, pernah dan saya itu datang. Kasihan itu ya. Sangat kasihan. Saya anak-anak yang ada di situ. Mendatangi itu apa? Mengantar juga apa? Saling kunjungan juga pernah mewakili mengantarkan itu. Oh, sambutannya itu luar biasa. Bahkan agak sedikit sesenggukan. Santrinya karena pengurusnya kan tidak di tempat. Gitu ya. Terus diwakili oleh anak, saya terima saja Pak, terima kasih atas apa perhatiannya. Kalau bahasa Surabaya berbesmili betul Pak. Iya, sampai begitu saking senangnya. Senang. Jadi kalau bisa membantu itu ya memang ada kepuasan tersendiri bagi orang yang membantu, dan kemudian yang terbantu itu mendoakan. Jadi ya apalagi dari mulut anak yatim, orang miskin itu insya Allah mustajab doanya. Iya. Untuk hari ini memang perbincangan kita di situ dulu Pak Ajis ya. Nanti kita akan lanjut dengan perbincangan yang lain ya. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati para donatur sekalian. Yang pertama adalah untuk meningkatkan donasi mereka. Yang kedua adalah yang belum donatur, maka Lembaga Amal Mujahidin juga akan mengajak Anda untuk berdonasi dan kita serahkan kepada mereka yang berhak gitu ya. Dan kalau Anda mau memberikan tempat mana, ya, memberitahu tempat mana yang seharusnya kami bantu, kami juga akan ke sana kok, gitu ya. Oh, di sini loh ada tempat yang perlu dibantu, gitu. Kita juga akan ke sana untuk memberikan bantuan, walaupun kita masih belum bisa memberikan yang banyak, begitu ya. Tapi sebagai perhatian kami kepada orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang terlantar, tetap saja kita akan sisihkan untuk mereka, gitu ya. Ya, memang rata-rata itu Pak Ari, mereka tidak melihat apa besarnya apa yang diberikan, tapi perhatiannya. Kalau baru mengarahkan nilainya seberapapun, tapi perhatian dan kepedulian itu mereka sangat apa ingin apa tetap dapat apa itu tadi apa kasih sayang cintanya mereka para orang kaya donatur itu kepada mereka itu tersampaikan dan terwakili dengan memberikan bantuan itu tadi. Iya. Pak Aziz, baik, sekian saja. Kita adalah orang-orang yang mungkin masih bisa memberi sedikit, maka kita cobalah untuk memberi. Ya, kalau belum bisa memberi, kita berdoa agar mereka yang dalam level bawah dari keekonomian itu segera mereka bisa merdeka. Bangsa ini butuh kemerdekaan ekonomi. Ya, kalau pemerintah belum bisa memberikan, ya sesama kita lah yang memberikan. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Ya. Baik, kita akhiri Pak Aziz ya. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.